Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Buruh Hutanggalung. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil dari tugas sistem operasi, di mana tugasnya yaitu yang A, tentukan AWT average waiting time dengan algoritma VCVS dan SJV Primtic. Di sini saya akan menjelaskan bagian VCVS, di mana terdapat tabel proses. Di sini ada 5 proses, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian juga terdapat saat tiba atau waktu kedatangan, yaitu 0, 2, 7, 11, dan 14. Dan juga terdapat lama proses atau waktu yang diperlukan, yaitu 5, 3, 8, 2, dan 6. Nah, di sini sudah saya selesaikan cara penyelesaiannya. Di sini saya sudah membuat sebuah gancar. Gancar ini fungsinya untuk menggambarkan alur proses, di mana pada gancar ini langsung saja kita masukkan proses yang pertama, yaitu A, di mana waktu kedatangannya itu adalah 0, karena 0 itu tidak ada, waktu tiba 0 itu tidak ada yang datang, maka akan dieksekusi dahulu. Maka si A akan kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, ketika si A sudah kita eksekusi, di menit kedua itu datanglah si B. Tapi tetap saja yang kita akan eksekusi terlebih dahulu itu adalah A. Jadi konsep dari VCVS ini, orang yang datang duluan yang akan dilayani. Jadi tetap si A duluan yang kita akan eksekusi, dimana pada tabel waktu yang diperlukan itu adalah 5. Jadi si A ini akan selesai di waktu kelima. Setelah A selesai dieksekusi, maka kita akan lanjut eksekusi yang B, dimana pada B itu memerlukan waktu sebanyak 3. Jadi karena kita mulai si B dari waktu kelima, maka dia akan selesai di waktu ke-8. Lalu pada menit ke-7 masuklah si C. Karena si B belum selesai dieksekusi, maka si C akan menunggu. Setelah B selesai, maka kita akan eksekusi yang C. Jadi si C ini kita eksekusi di menit ke-8. Jadi kita lihat juga lagi di tabel waktu yang diperlukan si C. Jadi pada tabel waktu yang diperlukan si C itu adalah 8. Karena si C ini kita eksekusi di menit ke-8, maka dia akan selesai di waktu ke-16. Pada menit ke-11 atau waktu ke-11 datanglah si D. Karena C belum selesai dieksekusi, maka si D akan menunggu. Dan pada menit ke-14 datang juga si E. Karena si C juga belum selesai, maka mereka akan menunggu. Jadi pada menit ke-16 setelah C selesai, maka si D dulu yang akan kita eksekusi, karena si E itu datang sesudah si D datang. Jadi si D dulu kita eksekusi. Waktu yang diperlukan si D itu adalah 2, maka si D akan selesai di menit ke-18. Setelah si D selesai, maka kita eksekusilah si E. Jadi waktu proses yang diperlukan si E itu adalah 6. Jadi karena kita eksekusi dia di menit ke-18, maka dia akan selesai di menit ke-24.
Lalu berikutnya kita akan menghitung waktu tunggu, di mana pada waktu proses A itu memerlukan waktu tunggu itu 0, karena tidak ada yang ditunggu, maka si 0 ini kan diproses terlebih dahulu. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian pada proses yang B itu lama prosesnya itu 5 kita kurang dengan 2. Jadi itu lama proses itu. Lama proses 1 itu kita kurangkan ke saat dia tiba. Jadi itu dia tiba di menit kedua. Jadi 5 dikurang 2 adalah 3. Kemudian pada si C lama prosesnya itu 8. Jadi kita kurangkan saat dia tiba, yaitu 7. Jadi 8 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian ada si D. Si D itu kita proses tadi di waktu ke-16. Jadi kita kurang dengan saat dia tiba, yaitu 11. Jadi sama dengan 5. Kemudian yang E kita masukkan yang dia waktu kita eksekusi, yaitu 18 dikurang dengan saat dia tiba di menit ke-14. Jadi sama dengan 4. Jadi AWT-nya itu sama dengan 0 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 4 per 5. Jadi 0 tambah 3 tambah 1 tambah 5 tambah 4 itu adalah 13. Kita bagi per 5. Jadi satuan waktunya adalah 2,6. Sekian penjelasan dari saya tentang VCVS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agatha. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agatha Putri Handayani Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor A. Soal A itu tentukan AWT atau average waiting time dengan algoritma ICF primitif. Nah, langsung saja. Nah, sini saya sudah menuliskan kembali data yang sudah diketahui, yaitu ada 5 proses A, B, C, D, E dengan saat tiba pada 1.0, 27, 11, 14 dan lama proses atau burst time pada masing-masing proses ada 5, 3, dan 6. Dan inilah gancet dari SCF primitif atau pengerjaan step-by-stepnya. Nah, dimulai dari 1.0, masuklah proses A, tibalah proses A. Nah, ketika proses yang lain belum tiba, maka proses yang pertama kali dieksekusi adalah proses A. Nah, di sini burstan dari proses A adalah 5. Nah, kita cek di sini, kita bisa lihat sisa dari burst time proses A adalah 3 dan tibalah proses B dengan burst time-nya juga 3. Nah, ini mengapa proses A memiliki sisa burst time 3? Karena ketika pertama kali tadi proses A masuk tiba, yang dimana dimulai dari 1.0 sampai dengan 1.2 itu sudah dihitung eksekusi langsung ketika tadi pertama kali masuk sampai 1.2, maka sudah terhitung 2 atau waktu yang dieksekusi pada burst time dari proses A. Maka sisanya 5 dikurang 2 adalah 3. Nah,
Lanjut, nah ketika ada dua proses yang sama bertanya, maka yang kita pilih adalah proses yang pertama, yaitu A. Proses A dengan berstan 3. Nah, kita masukkan proses A, kemudian pada satuan 5, tibalah proses B. Nah, sebelumnya A sudah habis tereksekusi karena ketika dia si A ada pada satu waktu 2 sampai dengan satu waktu 5 itu terhitung juga satu waktu yang sudah tereksekusi. Nah, ketika tadi kan proses A itu sisa bersitanya ada 3 dan waktu yang sudah dilalui proses A juga ada 3, maka burstinnya habis 0. Proses A-nya sudah tereksekusi habis. Nah, lanjutlah tibalah proses B tadi. Nah, tiba pada 1,5. Nah, masuklah proses C dengan burstin 8. Ini kita bisa lihat. Nah, kita akan menentukan proses mana yang akan kita eksekusi duluan. Nah, menurut algoritma dari SCF, maka yang kita eksekusi di antara kedua proses ini adalah yang terpendek. Yang terpendek yang terdahulu. Yang didahului, maka karena B memiliki berstan 3, lebih pendek dari proses C, maka kita akan eksekusi dari proses B. Nah, pada satu waktu 8, tadi kan si proses B memiliki berstan 3. Nah, pada satu waktu yang sudah dilalui dari si B, yaitu dari 1,5 sampai 1,8, maka total waktu yang dieksekusi dari proses B ialah 3, sesuai dengan berstan dari si proses B tadi. Maka si B sudah habis tereksekusi. Nah, pada 1,8 tibalah kenaikan itu proses C yang berstan 8 dan masuklah proses B dengan berstan 2. Nah, di sini kita pilih seperti tadi. Karena yang lebih pendek adalah proses B, maka pada satuan 11 kita masukkan yang maka proses yang selanjutnya kita eksekusi dengan si proses B. Nah, pada satuan waktu ketika si C, proses C dari 1,8 sampai 1,11 yang sudah dilalui satu waktu yang dieksekusinya adalah 3 satu waktu. Maka kita kurangi dengan berstan si C tadi. Maka sisa satuan waktunya adalah 5. Nah, sini kita akan mengeksekusi dari si proses B pada satu waktu 11. Nah, lanjut ketika setelah waktu 13, maka si D sudah habis tereksekusi karena si D sudah melewati 2 satuan waktu, yaitu dari satu waktu 11 sampai satu waktu 13. Kemudian karena sudah habis tereksekusi, maka kita masukkan kembali si proses C yang belum habis tereksekusi. Lalu kita bandingkan dengan proses E dengan berstan 6. Nah, sini kita bandingkan mana yang terpendek untuk kita dahulukan. Maka di sini terlihat adalah proses C. Maka pada proses C di satuan waktu 13, kita akan memilih si C lah yang akan kita eksekusi habis. Nah,
ke-18 sudah kita lihat ada 5 satuan waktu yang sudah dilalui dari si proses C. Maka habislah sudah proses C dieksekusi. Sisalah proses E dengan berstan ini. Maka di satu waktu 18 kita masukkanlah proses E dengan berstan 6 untuk kita eksekusi. Nah, proses yang dilalui oleh si E ada sudah memenuhi 6 satuan waktu, yaitu mulai dari satuan waktu 18 sampai satuan waktu 24. Maka habis juga lah prosesnya dieksekusi. Maka kita bisa memperoleh average waiting time atau AWT-nya ialah 2 dikurang 0. Dari mana dapat 2? Karena A habis tereksekusi itu di satuan waktu 2. Kemudian dikurangi dengan 0 saat tibanya. Ditambah proses B5 karena B habis dieksekusi di satuan waktu 5 dikurangi saat tiba yaitu 2. Ditambah proses C tadi itu habis tereksekusi itu di satuan waktu 13, bukan di satuan waktu 8. Maka dikurangi dengan saat dia tiba yaitu 7 ditambah proses D dengan si proses D tereksekusi di satuan waktu 11 dikurang dengan saat tibanya juga 11 ditambah satu proses E yaitu dengan satuan waktu tereksekusi ada 18 dikurang saat tibanya 14 dibagi total dari proses itu 5. Maka hasilnya adalah 15/5 yaitu sama dengan 3. Baiklah, sekianlah penjelasan yang telah saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan nomor B akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Christopher Manzai akan melanjutkan ke latihan yang B. Di sini latihan B diketahui quantum time sama dengan 5. Dengan menggunakan algoritma round robin, carilah average waiting time dan turnaround time jika terdapat proses sebagai berikut. Proses berikut ini adalah yang ada di tabel seperti ini. Langsung saja, di sini saya sudah buat sebuah grand chart-nya. Nah, ini adalah arrival time-nya. Saya sudah buat di sini arrival time dari A itu sama dengan 0, maka kita taruh A itu di 0 di sini. Arrival time yang B itu 2, maka B-nya kita taruh sini. Lalu C-nya arrival time-nya itu ada di 7 di sini. D itu 11 di sini. Dan E itu 14. Nah, ini akan berguna untuk ketika kita mencari average waiting time atau AWT. Jadi yang pertama kita terlebih dahulu kan kita selesaikan dulu. Nah, karena quantum time-nya 5, maka ketika kita menjalankan yang pertama yaitu A, dia akan langsung selesai di waktu ke-5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini hanya akan selesai, maka akan lanjut ke proses B. Proses B itu berstartnya atau lama prosesnya itu yaitu 3, maka dia akan selesai sebelum quantum time 5, jadi 1, 2, 3, dia akan selesai di waktu ke-8. Nah, kita lanjut ke C. Proses yang ke C itu ada
8, maka dia sudah melebihi quantum time. Nanti akan dilanjutkan ke Q selanjutnya. Jadi kita proses saja ke 5 waktu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C akan di delay di waktu ke-13 dengan waktu tersisa yaitu 8 kurang 5 yaitu 3. Nah, lanjut yang ke D. D itu burst-nya atau lama prosesnya itu waktunya 2. Maka kita buat saja di sini 1, 2, maka D akan siap di waktu ke-15. Lanjut ke proses kelima yaitu proses E. Proses E ini memakan waktu 6. Jadi jika dia akan tersisa 1 nanti min 1. Jadi kita proses saja 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan berakhir, proses pertama E akan berakhir di sini dengan jumlah sisa itu 1. Nah, lalu kita balik lagi ke proses yang belum selesai yaitu proses C yang berjumlah 3. Nah, maka kita proses 1, 2, 3. Nah, di waktu ke-23 C akan selesai. Lanjut ke proses keempat yaitu proses E yang berjumlah 1, maka dia akan langsung siap di waktu ke-4, waktu ke-24 maksudnya. Nah, untuk mencari TAT atau turnaround time, kita bisa menggunakan rumus completion time dikurang arrival time. Nah, completion time itu maksudnya adalah waktu selesai dari satu proses. Kita bisa lihat di sini proses A selesai pada waktu 5, proses B selesai pada waktu 8, proses C selesai pada waktu 23, proses D selesai pada waktu 15, dan proses E selesai pada waktu 24. Nah, ini adalah completion time-nya. Arrival time yaitu yang ini, waktu kedatangan dari proses. Jadi yang dibilang awal tadi, waktu kedatangan A itu di 0, waktu kedatangan B itu di 2, waktu kedatangan C itu di 7, waktu kedatangan D itu di 11, dan waktu kedatangan E itu di 14. Jadi kita bisa list dulu. Untuk yang A dulu, completion time dari A itu 5, dikurang dengan 0, sama dengan 5. Completion time dari B itu 8, dikurang dengan 2, sama dengan 6. Completion C 23 dikurang dengan arrival time C 27, hasilnya itu 16. Lalu completion time D 15 dikurang dengan arrival time D yaitu 11, hasilnya 4. Lalu completion time E 24 dikurang dengan arrival time E yaitu 14, hasilnya 10. Lalu dibagi dengan 5 karena ada 5 proses. Nah, 5 tambah 6 tambah 16 tambah 4 tambah 10 itu hasilnya 41. Dibagi 5 itu hasilnya itu 8,2. Jadi ini adalah PAT, average starting atau average turnaround time. Nah, untuk mencari AWT atau average waiting time-nya, kita bisa menggunakan rumus TAT yang ini dikurang dengan burst time atau lama proses yang ini. Nah, langsung saja kita buat saja di bawah ini. Yang A dulu, 5, TAT 5 dikurang dengan burst time 5. Itu hasilnya akan menjadi 0. Nah, lalu untuk yang B, yaitu TAT yang B yang 6, dikurang dengan burst time B-nya yaitu 3, 6 dikurang 3, hasilnya akan jadi 3, berarti kita tambah 3. Yang C, 16,
TAT 16 dikurang dengan burst time-nya yaitu 8, berarti hasilnya itu 8, ya dikurang dengan 8, 16 kurang 8, jadi hasilnya 8. Lalu untuk yang D 4 dikurang dengan burst time D-nya yaitu 2, berarti jadi 2. Lalu TAT yang E yaitu 10 dikurang dengan burst time E-nya yaitu 6. 10 dikurang 6 hasilnya 4. Lalu dibagi 5 karena ada 5 proses. Nah, 0 tambah 3 tambah 8 tambah 2 tambah 4 itu hasilnya akan 17. Dibagi 5 hasilnya akan menjadi 3,4. Maka ini adalah average waiting time. Nah, mungkin sampai saja video latihan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.